Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malalanya dengan NIM A321220015. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari diskusi kami, yang dimana materi pertama yaitu ketentuan umum tentang pemerintah daerah. Materi kedua, pembentukan daerah dan kawasan khusus. Pertanyaan pertama, jelaskan ketiga asas penyelenggaraan pemerintah daerah dan contohnya dari asas tersebut. Jawabannya, asas desentralisasi adalah proses penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintah dan pembangunan. Contohnya, pemerintah provinsi memiliki wewenang untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah di provinsi tersebut. Asas kedua, dekonsentrasi adalah proses penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada instansi vertikal di daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, yang dimana contohnya kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR di provinsi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur di provinsi tersebut atas nama Kementerian PUPR. Asas ketiga yaitu tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program tersebut yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Contohnya, pemerintah daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan program-program kesehatan masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Pertanyaan kedua, apakah pemerintah daerah memiliki cukup kewenangan untuk mengelola potensi daerah sendiri? Jawabannya tidak, karena pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang cukup luas, namun masih ada beberapa keterbatasan dan ketergantungan pada pemerintah tersebut. Pertanyaan ketiga, apakah pembentukan daerah otonom selalu aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jawabannya tidak selalu. Pembentukan daerah otonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, namun jika tidak dapat terjadi masalah seperti korupsi, inferensi, dan ketidaksetaraan. Pertanyaan keempat, bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa daerah baru memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan? Jawabannya, pemerintah daerah dapat memastikan kapasitas dan sumber daya yang cukup dengan melakukan yang pertama, analisis kebutuhan dan kesiapan daerah baru. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga, pengalokasian anggaran yang memadai. Dengan demikian, daerah baru dapat memiliki kemampuan untuk mengelola pemerintah dan pembangunan secara efektif. Yang pertanyaan kelima, jelaskan yang dimaksud dari urusan absolut, urusan konkuren, urusan umum, serta berikan contohnya. Yang pertama, urusan absolut, urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat tidak dapat didelegasikan pada pemerintah daerah. Contohnya kebijakan luar negeri, pemerintah nasional. Yang kedua, konkuren, yang dimana urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga, urusan umum, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik. Contohnya pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan sampah, dan lain-lain. Pertanyaan keenam, apa tujuan terbentuknya daerah khusus?
Tujuan terbentuknya daerah khusus adalah untuk memberikan perlakuan khusus dan pengelolaan yang lebih efektif terhadap daerah tertentu yang memiliki karakteristik unik. Yang pertanyaan ketujuh, bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam? Jawabannya, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat melalui transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan pengawasan sumber daya alam. Mereka juga harus membuat laporan yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Pertanyaan keenam, apakah wilayah Bahodopi termasuk kawasan khusus, serta apa yang menandakan bahwa Bahodopi termasuk kawasan khusus? Jawabannya, ya, Bahodopi termasuk kawasan khusus karena merupakan kawasan industri yang strategis di Sulawesi Tenggara. Hal ini ditandai dengan adanya pembangunan kawasan industri dan pelabuhan yang besar di daerah tersebut. Baik, itulah jawaban dari beberapa pertanyaan dari diskusi kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.